Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'd. Jamaah salat duhur rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Para ulama biasa menggandengkan pembahasan ini di bulan Ramadan tentang membaca, mengkaji, mempelajari Al-Quran dengan kedermawanan. Biasa kalau digabung judulnya Al-Jud wa Mudarasatul Quran, kedermawanan dan mempelajari Al-Quran di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Karena memang ternyata korelasinya sangat kuat. Orang yang benar-benar mempelajari Al-Quran dengan baik, memahami maknanya, kemudian dia amalkan, maka konsekuensinya dia akan menjadi orang yang sangat dermawan. Dan ini dijelaskan dengan contoh dan praktek nyata oleh Nabi kita, panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalqa Jibril kulla lailatin fayudarisuhul Quran. Idza laqiya Jibril kana ajwad minar rih al-mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dasarnya beliau itu adalah orang yang sangat dermawan, bahkan orang yang paling dermawan. Namun beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Terutama di saat-saat beliau setiap malamnya bertemu dengan Jibril alaihissalam, beliau mempelajari Al-Quran. Kemudian kata perawi tadi, setelah itu beliau menjadi lebih dermawan lagi, bahkan kedermawanannya lebih dermawan dibanding dengan angin yang berhembus, angin yang bertiup, angin yang membawa rahmat kata para ulama, bukan angin yang membawa azab. Angin, kenapa dikatakan lebih dermawan daripada angin yang berhembus? Karena Nabi SAW kalau bersedekah, kalau berinfak tidak pernah takut miskin. Dan kalau memberi, beliau terus memberi kontinu. Kalau kita kadang-kadang mau memberi masih berpikir. Pikirnya banyak, akhirnya apa? Awalnya dari yang warna merah dipikir ya biru, akhirnya sampai warnanya sudah jadi abu-abu. Abu-abu itu angkanya berapa, Pak? 2000.
Oh iya, kalau dia pikir semakin merahnya satu jadi banyak, alhamdulillah. Ini masalahnya dia sudah awalnya pegang merah, wah karena berpikir berubah jadi biru. Dipikir lagi, semakin dipikir semakin warnanya semakin pudar. Nah, ini yang repot. Nabi SAW mengajarkan kepada kita kedermawanan. Dan kalau kita berbicara tentang kedermawanan, maka kedermawanan yang pertama, levelnya yang paling tinggi adalah kedermawanan yang berkaitan dengan infak yang wajib, sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib adalah zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum." Ambillah wahai Rasul sebagian atau dari harta kaum muslimin yang kaya. Dengan engkau ambil harta yang merupakan zakat ini, maka berarti engkau telah membersihkan dan mensucikan mereka. Hartanya bersih dari yang haram, orangnya bersih, suci dari penyakit rakus dan bakhil. Makanya Rasul mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Bukti apa? Bukti keimanan orang yang bersedekah. Bukti keimanan orang yang menunaikan zakat. Karena manusia Pak, tabiatnya lihubbil khairi lasyadid. Orang itu suka harta. Di sini ada yang nggak suka harta Pak? Kalau nggak suka didata nanti kita bantu ambil hartanya, kan gitu. Orang manusiawi suka dengan harta. Tapi ketika kesukaannya dan kecintaannya dengan Allah, kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada harta, maka dia rela mengeluarkan harta yang dia cintai untuk sesuatu yang lebih dia cintai, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran Nabi mengatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah baik itu yang wajib ataupun yang sunnah itu adalah bukti keimanan orang yang mengeluarkan sedekahnya. Oleh karena itu orang yang bersedekah atau yang mengeluarkan zakat dari hartanya, pada hakikatnya dia telah melakukan hal yang sangat baik dan sangat penting untuk dirinya sendiri. Bahkan kalau kita mau pelajari lebih dalam, sebenarnya orang yang kaya dia lebih butuh untuk mengeluarkan hartanya ketimbang orang miskin menunggu pemberian orang kaya. Karena dia butuh untuk mensucikan dirinya. Dia butuh untuk membersihkan hartanya dari yang haram. Zakat itu Pak, harta kalau sudah sampai nisab dan haul. Nisab itu jumlah minimal. Kalau emas nisabnya itu 20 dinar. 20 dinar itu kalau dikonversi sekarang 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti 85 gram emas. Kalau kita sudah punya emas seberat 85 gram atau uang senilai 85 gram emas, maka sudah sampai batas minimal wajib zakat. Apakah saat itu juga harus dikeluarkan zakatnya? Tidak. Ada syarat yang kedua, yaitu apa? Hala alaihil haul. Sudah dimiliki selama satu tahun. Bapak punya uang 85 gram emas itu sekarang nominalnya kalau diuangkan kurang lebih 104 juta. Karena harga emas per hari ini tadi saya cek 1.225.000,0 sekian. Jadi 104 juta sekian. Itu kalau berupa uang. Kita punya uang sebanyak itu ya, sudah dimiliki 1 tahun. Kita keluarkan berapa? Berapa Pak? 2,5% atau 1/40. Berarti berapa itu? 2.600.000-an. Ya. Banyak atau sedikit?
Banyak katanya, 2 juta uang saya ini ya. Innama utituhu ala ilmin indi. Siapa yang bilang begitu, Pak? Saya dapat ini karena kecerdasan saya. Itu korun, Pak, hati-hati. Ya, kita diberi oleh Allah yang begitu banyak, kita hanya disuruh mengeluarkan 1/40 untuk siapa? Untuk kebaikan kita. Makanya zakat, kalau kita lihat secara terminologi, zakat itu dari zaka yasku, ai idanama wa tahura. Zada wa nama. Zakat itu artinya tambah banyak, suci, bersih. Dari namanya saja sudah begitu indah, Pak. Jadi orang yang mengeluarkan zakat, dia telah membersihkan dan mensucikan hartanya dari yang haram. Mensucikan dirinya dari penyakit bakhil dan rakus. Kemudian dia telah membuat jaminan dengan Allah Subhanahu wa taala agar hartanya terus bertambah. Baik bertambah secara kuantitas, dan tentu yang lebih utama adalah bertambah secara kualitas, atau yang sering kita sebut dengan berkah, keberkahan. Itu orang yang menunaikan zakat. Adapun mereka yang tidak menunaikan zakat, tidak mengeluarkan zakat dari hartanya, berarti dia telah memakan harta yang haram, dan ancamannya sangat mengerikan. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk harta, emas, perak dia, tidak mau dikeluarkan zakatnya, kata Allah, fabashshirhum. Ini uniknya kata bashir, itu dari bisyarah, aslinya adalah untuk menyampaikan kabar gembira. Tapi Allah gunakan diksi untuk menyampaikan kabar gembira. Untuk apa? Untuk menyampaikan azab yang pedih. Ini kata para ulama, ini di samping penegasan tentang azab yang sangat mengerikan, ini di situ Allah merendahkan mereka serendah-rendahnya. Maka kalau kita ingin harta kita terjaga, harta kita bertambah berkah, dan Nabi sendiri mengatakan, ma naqasat shadaqatun min mal, sedekah nggak akan mengurangi harta, maka keluarkan sedekahnya. Sedekah yang wajib berupa zakat, ya kalau sudah apa tadi? Sampai nisab dan 1 haul. Kalau zakat pertanian, haulnya ya langsung pas waktu panen. Kalau zakat emas, zakat harta, zakat perniagaan, ya Bapak Ibu yang punya kios, kelihatannya kios warung kecil, tapi kalau sudah, ya kalau barang yang dijual, kalau kios itu Pak, berarti barang dagangan dijual itu dihitung semua berapa, asetnya berapa, keuntungannya juga berapa. Kalau sudah sampai senilai 85 gram emas, berarti sudah sampai nisab. Ustadz, sapu barang kecil-kecil ini hitungnya repot. Sebenarnya nggak repot, karena sekarang banyak aplikasi, bahkan aplikasi gratisan. Kalau ini diinput langsung keluar berapa total harga modalnya, estimasi penjualan berapa, estimasi untung berapa, itu udah keluar. Tapi kalau nggak tercatat, ya kadang sebagian orang mungkin ya tidak melek teknologi, jadi dia masih manual, maka untuk jaga-jaga hitungannya dilebihkan supaya kita lebih aman. Keluarkan zakat, zakat itu bukan hak kita. Zakat itu haknya siapa? Haknya orang-orang yang mereka berhak untuk menerima zakat. Dan dengan itu insya Allah Allah memberikan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, dan harta kita. Di sini bisa melalui Basnas, ya, di Masjid Raya juga ada panitia yang menerima zakat. Termasuk zakat, ya nanti di akhir bulan, di akhir Ramadan, kita semua wajib zakatul fitrah atau zakat fitri. Ya. Kalau zakat ini dikeluarkan oleh kaum muslimin, maka insya Allah yang ada adalah keberkahan bagi kita semua.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit bakhil, penyakit kikir dari diri kita, mensucikan diri kita dan harta kita dari perkara-perkara yang haram, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang amalannya diterima di bulan yang mulia ini dan mendapatkan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.